Pada saat itu ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha. Di antaranya ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Dhu Nafar. Dhu Nafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Dhu Nafar ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Huthum, ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan. Sama, Nufail sama Dhu Nafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan, dan bagi orang-orang Arab, Jazirah Arab, dua orang ini, Dhu Nafar sama Nufail, adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab. Kalau ini aja kalah, apalagi kita. Sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif. Taif ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah, sudah dekat dari Mekah lah. Orang-orang Taif ketakutan, dan jangan sampai Abraha menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti, kalau anda mau pergi Ka'bah, mau hancurin Mekah, terserah, tapi jangan ganggu kota Taif. Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankanlah di kota Taif, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraha Mekah. Orang-orang semua tidak ada yang mau, karena mereka tahu ini rumahnya Allah, Ka'bah, biar bagaimanapun tahu kan gitu. Kecuali satu orang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini dia bilang saya mau. Akhirnya Abu Rughal datang, ditunjukin sama dia jalan. Pas tiba di pintu gerbang Mekah, waktu itu namanya pintu Bani Syaibah. Pintu gerbang besar, tiba di situ. Maka Abu Rughal mati, yang menunjukin jalan. Pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian, dan sampai hari ini, setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rughal. Baik, pada saat itu Abraha pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Waktu itu yang jadi Raja Mekah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut-nakuti masyarakat Mekah dulu sebelum menyerang. Diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekah yang ada di sekitar pintu gerbang, termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. Kemudian pada saat itu Abdul Muttalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah. Mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih. Pasukan gajah sudah datang, kelihatan kekuatannya, suaranya, segala macam, nggak mungkin. Lalu dimintalah Abdul Muttalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Abraha, dia belum lama berkuasa di Yaman. Dia masih belum menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Afrika. Baru masuk kan? Cuma karena kejadian sama Iryad, kemudian tadi dia membangun Kulais, belum lama beliau belum bisa. Maka dia butuh penterjemah. Dipanggillah satu penterjemah. Abdul Muttalib pada saat itu minta untuk bertemu. Jadi tentu saja Abdul Muttalib ini teman-teman sekalian, waktu itu mau ketemu Abraha, Abraha tidak terima siapapun yang datang, walaupun itu Raja Mekah sendiri. Maka Abdul Muttalib sempat menemui Dhu Nafar, ya tadi kepala suku Arab yang sempat menyerang tapi ditawan oleh Abraha. Ditanya bagaimana Dhu Nafar, bagaimana caranya ketemu sama raja ini, saya mau bicara. Dhu Nafar tahu Abdul Muttalib Raja Mekah. Dia bilang kayaknya agak sulit, tapi waktu saya lagi dalam perjalanan dari perjalanan tadi di suku saya, waktu saya menyerang sampai tiba di Mekah ini, pemegang tali kendala Mahmud, ya, kepala gajah tadi namanya Unais. Unais ini sempat terjalin persahabatan dengan saya di tengah jalan. Dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Coba kata Dhu Nafar, saya melobi ke Unais, mungkin Unais mau bertemu. Baiklah. Unais pun akhirnya diajak bicara oleh Dhu Nafar. Akhirnya Unais setuju. Unais membahasakan ke Abraha, Abraha setuju. Ketemulah akhirnya Abdul Muttalib dengan Abraha dalam kemah.